Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimli Asyidiki menyebut dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan audiensi bersama organisasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik sebelum menggelar rapat selanjutnya pada Kamis depan. Komisi Percepatan Reformasi Polri nantinya juga akan bersinergi dengan komisi dan juga komite yang sudah ada untuk mewujudkan reformasi Polri yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga menjabat sebagai anggota komisi mengaku pihaknya akan terbuka pada masukan dan juga evaluasi yang disampaikan Komisi Reformasi Polri. Dan insya Allah mungkin minggu depan atau apa akan ada tambahan 1 orang, ya, ibu-ibu. Nah, belum saya sebut namanya. Ini untuk melengkapi sesuai dengan harapan Presiden supaya ada keterwakilan perempuan. Maka nanti jumlahnya tim ini 11 orang. Nah, hari ini kami membahas mengenai cara kami bekerja selama 3 bulan. Harapannya selama 3 bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh, yang nanti keputusannya ada di tangan Presiden. Nah, jadi hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita melapor ke Presiden untuk hal-hal quick win gitu yang berkaitan dengan masalah-masalah internal polisi itu kita rekomendasikan ke internal polisi. Nah, selama 3 bulan diharapkan tim ini akan bekerja maraton. Kami sudah sepakat seminggu sekali kita mengadakan rapat rutin, pertemuan. Pada prinsipnya Polri tentunya selalu terbuka untuk menerima perbaikan, menerima evaluasi, karena kita juga tentunya ingin terus mewujudkan performa Polri sehingga Polri ini betul-betul bisa menjadi institusi yang mewujudkan apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat. Khususnya kita memahami bahwa Polri adalah buah kandung reformasi, sehingga tentunya harapan masyarakat pasca reformasi bisa ditindaklanjuti oleh institusi Polri. Pemirsa, hadirkan pelayanan lalu lintas yang modern dan humanis, Korlantas Polri terus perkuat revitalisasi pelayanan publik. Salah satu program yakni Polantas Menyapa melibatkan kegiatan edukatif seperti Polisi Cilik dan Indonesia Safety Driving Center. Dapat penumpang polisi belum? Kakor Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menegaskan komitmennya dalam memperkuat program revitalisasi pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk terus menghadirkan pelayanan lalu lintas yang modern, humanis, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Polantas Menyapa di bidang keamanan dan keselamatan. Program ini melibatkan kegiatan edukatif seperti Polisi Cilik Pocil, Patroli Keamanan Sekolah PKS, serta pengembangan Indonesia Safety Driving Center ISDC. Indonesia Safety Driving Center akan dijadikan pusat pembinaan keselamatan berlalu lintas, pendidikan pengemudi, dan edukasi masyarakat tentang lalu lintas. Bagaimana Korlantas Polri dengan revitalisasi pelayanan publik, hari ini saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada jajaran di Kamsel yang telah mengekspos dan merevitalisasi program-program nyata di lapangan. Salah satu contohnya adalah Polantas Menyapa di bidang Kamsel. Ada Pocil di sana, terus ada PKS di sana, termasuk juga berkaitan dengan ISDC. Program Polantas Menyapa dan pengumpulan data keamanan dan keselamatan akan digunakan Korlantas Polri untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, 3 tersangka dan beserta berkas perkara kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk segera disidangkan. Sehat, Mas. Petugas Kejaksaan Agung mengawal ketat 4 tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
Keempat tersangka terdiri dari Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim, Sri Wahyuni selaku Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud 2020-2021, Mulad Syah Direktur Sekolah Menengah Pertama sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020-2021, dan Ibrahim Arif selaku mantan konsultan Kemendikbudristek. Pasca penyerahan ke Kejari, selama 20 hari ke depan berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Nadiem dan 3 tersangka lainnya dijerat pasal 2 ayat 1, subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Kerugian negara dari kasus dugaan korupsi pengadaan laptop ini mencapai 1 triliun lebih. Terhadap keempat tersangka ini saat ini sedang dilakukan penelitian oleh penuntut umum. Berikut juga barang buktinya. Terkait perkara ini nanti sekarang sepenuhnya ada di penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dan penuntut umum mempunyai kewenangan 20 hari ke depan yang nantinya akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kejaksaan yang sudah menyelesaikan tahap pemeriksaan. Saya juga ingin bilang, karena ini Hari Pahlawan ya, saya jadi keinget waktu upacara di Kemendikbud itu mengenang para pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru-guru. Jadi saya ingin mengucapkan salam hormat kepada guru se-Indonesia. Saya alhamdulillah sehat, walaupun ini masa yang sulit buat saya karena terpisah dengan keluarga, dan 4 anak saya masih sangat kecil, jadi masih sangat membutuhkan ayahnya. Tapi alhamdulillah saya diberikan kekuatan dan saya berikan kesehatan, karena Allah ada senantiasa selalu ada di sisi saya, karena Allah selalu ada di sisi kebenaran. Sementara itu untuk tersangka Joristan selaku staf khusus Mendikbudristek tahun 2020-2024 belum dilimpahkan ke penuntut umum lantaran masih berstatus buron. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Pemirsa, sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023 dengan terdakwa anak pengusaha Riza Khalid Muhammad Keri Ardianto Riza kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Pemirsa, dalam sidang jaksa penuntut umum hadirkan 3 saksi, diantaranya mantan Direktur Rekayasa Infrastruktur Darat PT Pertamina Patraniaga Edward Adolf KW. Majelis hakim menanyai saksi terkait blending BBM yang dilakukan Pertamina. Saksi menjelaskan prosesnya telah sesuai prosedur pengawasan mutu. Hakim juga menanyakan kapan pertama kali Pertamina melakukan blending BBM. Kuasa hukum Keri, Patra M. Zen, menilai keterangan saksi terkait sewa tangki BBM meringankan terdakwa. Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa Keri dan 2 terdakwa lainnya menyebabkan kerugian negara hingga 285,1 triliun rupiah. Sampai hari ini tangki digunakan. Sampai hari ini tangki dibutuhkan. Sampai hari ini tangki tidak bisa digantikan. Itu yang menjelaskan kenapa tahun 2024 setelah kontrak habis Patraniaga tetap melanjutkan. Karena kalau tidak, nggak ada lagi kita bisa impor, dalam arti meningkatkan kapasitas. Pemirsa, sidang perdana peninjauan kembali kasus dugaan korupsi PT Asabri yang diajukan mantan Dirut Adam Damiri digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang menghadirkan saksi Linda Susanti, anak angkat Adam Damiri. Ia mengatakan tidak ditemukan aliran dana korupsi yang mengalir ke Adam berdasarkan novum baru yang diungkap. Adam juga menilai vonis 20 tahun yang dijatuhkan majelis hakim keliru karena tidak ada kerugian yang dialami PT Asabri selama masa kepemimpinannya. Sementara kuasa hukum menilai Adam diduga kuat hanyalah korban kambing hitam demi kepentingan tertentu.
Diketahui Adam Damiri divonis 20 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 17,9 miliar rupiah pada 4 Januari 2022 lalu atas kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Asabri. Jadi kami ditamkan oleh pemerintah masa lalu, oleh patut diduga ya, oleh pemerintah masa lalu atau pejabat masa lalu atau mereka-mereka yang sebenarnya bermain tapi menyeret-nyeret Pak Adam Damiri. Jadi makanya kita coba clearkan supaya di sini menjadi terang siapa. Pemirsa, sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI AD Prada Lukinamo dengan terdakwa Komandan Kompil Letu Ahmad Faisal kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang. Pada persidangan kali ini hakim menghadirkan 2 saksi yakni dokter dari Rumah Sakit Aira Monggada. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Prada Lukinamo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang dengan agenda pemeriksaan saksi. Pada sidang kali ini, majelis hakim menghadirkan 2 saksi yang terdiri dari tim dokter RSUD Airamo yakni Dr. Kandida Bikinan Uga dan Dr. Gede Restu Adu Maharta mengikuti secara daring. Pada keterangan saksi dokter, ditemukan adanya luka di sekujur badan korban Prada Lukinamo dan kerusakan organ dalam tubuh korban kemungkinan akibat dari hantaman benda tumpul. Penyebab pastinya tentu dari otopsi untuk tahu secara pasti penyebab kematian. Keterangan para dokter ini tidak dibantah oleh terdakwa sehingga sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan. Sidang baru saja dilaksanakan dengan agenda saksi tambahan sebanyak 2 orang, yaitu Dr. Kandida Bibiana Uga selaku dokter umum pada RSUD Airemo Kabupaten Nagegeo dan Dr. Gede Rasti Adi Maharta SPB selaku dokter spesialis RSUD Airemo Kabupaten Nagegeo. Kedua saksi tersebut tadi sudah memberikan kesaksian secara elektronik atau aplikasi Zoom. Sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 17 November tahun 2025 dan sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan saksi tambahan yang diajukan oleh auditor. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan.